terus akhirnya dapat 500 kilo. Iya. Terus kemudian kok enak 500 kilo ini gitu ya. Terus kemudian sama Opa ini diajak ke Kalimantan 1945 km tahun lalu. Aduh. Lewat Nanti. 4 provinsi ya. Setelah itu baru Ride for Palestine. Ya kita harus sering latihan. Dengan latihan itu step by step mungkin akan terbentuk. Kekuatan itu akan terbentuk sendiri. Kedua, kita harus tahu karakter sepeda itu. Kayak misalnya saya nih, nggak mau ikut sepedaan, tapi saya pengen ikut donasi. Boleh, nggak? boleh, Itu gimana sangat caranya? Langsung transfer bisa. Oh gitu. Berarti ada official Instagramnya? Ada, bisa nanti dilihat di situ. Oh, Ride for apa? Palestine 2. Nah, nanti penyalurannya bersama LMI, bersama lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Oke, baik. Berupa makanan, berupa pakaian, apalagi ini mau menjelang musim dingin nanti bulan Desember. Kemudian kebutuhan dasar lainnya, air bersih, kemudian pengobatan atau medis. Selamat sore Tribuners. Halo Tribuners. Hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan 3 orang keren yang mereka akan bersepeda 1000 km. Nah, ini kegiatan bersepeda ini bukan cuman kayak pengen sepedaan aja, tapi ada misi kemanusiaan yang luar biasa di baliknya. Nah, ini Heftis, saya dari Tribun Jatim Network memperkenalkan 3 pesepeda atau cyclist dari Surabaya yang akan melakukan perjalanan 1000 km Ride for Palestine. Ini dia orang-orangnya. Boleh kita kasih tepuk tangan? Kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Nah, ini dari yang paling ujung kanan saya ada Opa Suge. Terus ada Cak Gur. Masa lupa Ada juga. Cak Gur dan ada Mas Gimana? Wirawan. Nah, ini saya mau ngobrol-ngobrol. Saya mau nanya nih. Emang iya bakal 1000 km perjalanan sepedaan itu? Siapa yang mau jawab? Ya, saya Mbak. Home Pimpa dulu juga boleh. Siapa yang bakal jawab ini? Sing nom-nom Iya. aja. Jadi memang ini memang melok. 1000 km Mbak. Awalnya Oke. itu kan kita ini ya ngobrol-ngobrol sama Mas Guritno sama satu lagi Om Yohan namanya ya. Jadi untuk aksi kemanusiaan ini apa yang kita mewakili pesepeda itu apa gitu. Nah terus kemudian kalau gitu sepedaan aja. Nah sepedaan yang bagaimana? Sebelumnya tahun 2023 kita juga sepedaan bareng-bareng dengan berbagai komunitas, Oke. tapi kota-kota gitu. Nah ini apa yang beda gitu. Terus kemudian kita harus long ride Mas waktu itu gitu. Tapi ya waktu itu temanya udah Ride for Sudah, Palestine. sudah. Jadi mulai 2023, Oke. 2024 dan 2025 ini. Oh. 2023 itu hanya kota-kota dengan berbagai komunitas pesepeda di Surabaya. Ya. 2024 kita juga Ride for Palestine 1000 dan ini 2025 kita lanjutkan gitu ya. Nah, kemudian long ride ini berapa lama gitu. Terus kemudian kalau angka psikologisnya ya 1000 gitu. Terlihat banyak, terkesan banyak, Terlihat gitu, jauh. terkesan jauh, Dan memang jauh loh. jauh, nggak terkesan. Nggak main-main. Terus kayaknya itu heroik ngono kayaknya. Oke, Gitu deh. Akhirnya baik, ketemu baik. angka 1000 itu. Terus 1000 ini kemana gitu? Kalau sebenarnya Surabaya Jakarta itu nggak sampai 1000 ya 750 sampai 800-an Oh, ya. baik. Itu. Kemudian ya berarti Tarik kencang itu ya. iya kalau tarik kenceng ya. Itu berarti kita harus zigzag ini. Enggak ke sana, enggak ke sini gitu. Biar Akhirnya pas. 1000. Pas itu. Lepaskan. Oh baik. Lalu kenapa Ride for Palestine? Ya. Mas Guritno, Mas. Cagur. Iya. Cagur. Coba. Kenapa Ride for Palestine? Jadi orang bersepeda itu kan banyaknya itu kan pengen happy. Iya. Banyaknya itu kan pengen melepaskan kejenuhan. Iya. Banyaknya itu pengen rekreasi. Nah, Iya. kita punya ide Ride for Palestine itu pengen bersepeda yang selain rekreasi, selain happy juga punya makna. Baik. Apa makna dalam kehidupan yang hakiki? Makna kehidupan hakiki itu menurut kami makna kepedulian, makna kemanusiaan, makna kebersamaan, makna saling berbagi. Maka muncullah itu Ride for Palestine. Oke. Teman-teman kita selain
peduli Palestina juga peduli dengan kehidupan sekitarnya loh. Ada yang mundut berkah itu, Om Yohan itu sepeda-sepeda rusak itu dibetulin, bisa dipakai lagi, dikasihkan anak yatim, dikasihkan anak-anak duafa yang tidak punya sepeda untuk sekolah. Itu kan juga kepedulian terhadap lingkungan. Dan ini karena Palestina ini persoalan global, bukan hanya persoalan umat Islam. Betul. Maka Right for Palestine ini kepedulian para teman-teman pesepeda lintas agama, lintas budaya, lintas latar belakang. Semuanya satu untuk kemanusiaan. Baik, luar biasa ya. Ternyata dari sepeda itu bukan cuman senang-senang aja gitu ya. Ada makna yang mau disampaikan dan ada sesuatu yang mau dituju gitu ya. Luar biasa. Nah, terus kapan ini startnya? Right for Palestine 2025 berarti? Iya, tanggal 9 start. Tanggal 9 November? Iya, di Surabaya. Baik. Kenapa tanggal 9? Itu menjelang hari pahlawan. Betul. Baik. Kita bukan apa-apa, kita bukan pahlawan, tapi mencoba tadi itu punya makna, mencoba punya kepedulian. Itu sih yang penting ya, berusaha gitu ya, betul. untuk punya makna untuk sesama. Iya, memaknai Hari Pahlawan dengan dalam tanda kutip berjuang ala pesepeda. Oh baik, luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak ini ya udah mulai hobi sepeda sejak kapan? Ya, opa yang paling lama kayaknya. Boleh dibagikan gitu. Pengalaman pertama bersepeda itu gimana gitu? Ya awalnya itu saya waktu itu udah mencoba beberapa olahraga ya. Oh baik. Pertama yang paling lama juga tenis. Terus tenis lapangan. Setelah di usia mendekati 35 lebih, kok ini malah terasa nyeri lutut ini. Nah dari situlah akhirnya kita coba bersepeda. Oh baik. Itu sendiri waktu itu atau ikut komunitas? Enggak, sendiri. Ada ya komunitas, ada komunitas sebentar ya wes namanya kurang pas bubar. Akhirnya kita karena sudah menemukan dengan bersepeda itu sangat bermanfaat bagi saya, ya udah terus sampai sekarang ini. Oke, manfaatnya apa itu apa? Ya manfaat yang saya rasakan yang tadi lutut mau sakit, dengan bersepeda kok lebih nyaman. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Ya enggak minta ya. Betul, ya, betul. Alhamdulillah aman semua. Oh, terus baik. dari itu ya udah akhirnya jadi hobi. Oke. Ya gitu jadi hobi karena saya juga karena hobi mungkin dibilang hobi berat ya sekarang ya. Saya ada teman, nggak ada teman ya udah jalan. Sepedaan. Oke. Sampai tadi solo sebelum ride. Opa datang, Cak Gur sama Mas Wirawan rasan-rasan gitu. Kalau Opa ini kemana-mana sepedaan. Bahkan kalau saya mau nanya, katanya pertanyaannya jangan sudah sepedaan kemana, tapi mana yang belum? Iya, susah jawabnya. Masuk. Mana yang belum? Mana yang belum, gitu. Opa? Kebetulan di Indonesia yang belum saya injak mungkin Papua sama NTT ya. Oh baik. Ya. Tapi ada rencana kah? Ya keinginan pasti ada. Oh baik. Memang harapan kita selama kita masih bisa dan alhamdulillah selama ini yang saya niat yang punya keinginan cepat atau lambat bisa terpenuhi. Oh baik. Yang penting niatan sebetulnya. Keren, Opa. Kalau Cak Gur? Ya, saya itu bersepeda mungkin lama juga. Kapan? Sejak SD. Karena waktu itu SD alat transportasinya sepeda. Bawa motor juga nggak mungkin ya, Iya, karena masih gitu. Saya SD itu sekolah jalan kaki sih, tapi sepeda-sepeda juga dipakai. SMP bersepeda, SMA bersepeda. Tapi mau bersepeda secara kayak beliau berdua ini ya baru akhir-akhir ini gitu. Baru tekun. Agak tekun baru 2022 habis Covid kemarin. Habis Covid loh, bukan saat Covid. Emang waktu pandemi itu lagi tren juga sih. Karena waktu pandemi saya tidak bisa kemana-mana dalam arti tidak sebebas teman-teman, tapi saya malah jadi relawan. Kan memang pekerjaan saya sebagai MLSK di lembaga manajemen infak kan sebagai relawan non-stop 24 jam on call. Oke, baik. Kita melayani pasien-pasien, mengantar jenazah, ambulan itu setiap hari selalu ready. Oke, baik. Nah, setelah Covid selesai, baru kok sepedaku nganggur gitu. sepeda balap jadul yang dulu kita pakai itu akhirnya kita coba pakai. Ya, pada usul 1000 km kemarin saya tidak punya pengalaman. Ini berarti kali pertama Cak Gur. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama kemarin. Itu yang pertama itu yang nekat berarti. Nekat sekali. Kok bisa nyampe? Saya juga heran sampai sekarang, Mbak. Kok bisa nyampe? Saya sendiri heran. Jadi kesimpulannya tekad itu paling
besar. bener Yang ya, utama Pak. ya? Tekad. Karena tekad itu mempengaruhi tubuh kita untuk diwujudkan tekad itu. Oh baik. Itu, alhamdulillah sampai. Saya pernah membayangkan bersepeda di Jakarta. Hanya membayangkan, apa mungkin suatu saat saya bersepeda di sini, di Bundaran HI itu. Oke. Ternyata sampai. Karena itu tadi tekad ya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti, nggak membayangkan bagaimana caranya atau gimana caranya. Kayaknya mustahil deh waktu itu. Ketika saya mimpi batin itu. Nah, ternyata Allah memberikan jalan, Ride for Palestine, sampailah di Jakarta. Bundaran HI di Jakarta itu dengan Oke. bersepeda. 1000 kilometer Gitu. sepedaan Dan ternyata mampu sepeda gitu yang ya. penuh dengan luar biasa itu. Baik. Pengalaman spiritual dan pengalaman fisik. Oh baik. Kalau Mas Wirawan gimana pengalamannya? Ya, kalau seriusnya ini telat saya, Mbak. Oh gitu. Ketika teman-teman itu lagi hype-hype-nya itu di COVID ya. Saya setelah COVID itu baru mulai mikir sepeda gitu. Oh Karena tapi saya kan sudah punya sepeda di rumah? waktu itu belum. Oh, belum baik. punya sepeda ya. Kayak kan mikirnya gini, di usia 40 katanya dokter begitu ya. Itu ketika setelah usia 40 itu fisik mulai menurun pelan-pelan gitu ya. Ya. Nah, ini untuk melawan ini apa? Olahraga gitu. Terus olahraga yang bisa, yang efisien waktunya apa? Ketemu sepeda, karena dia bisa bike to work gitu ya. Oke. Nah, Ya. sejak usia 40 itu saya menjual sepeda motor kesayangan saya. Mm-mm. Terus kemudian beli sepeda untuk bike to work itu supaya menguatkan komitmen saya untuk berolahraga Oke. setiap hari. Oke. Tapi untungnya ketika sudah mulai hype itu kan hype-nya turun ya. Harga sepedanya juga turun ya. Oh gitu. Nah, itu. Baik, kalau apa namanya? Mas Wirawan sendiri sepedaan 1000 km itu karena ada Ride for Palestine atau emang sebelumnya sering sepedaan jauh? Itu ini Ultraman Ya. ini. Jadi saya ini Mbak, apa namanya, setelah saya memutuskan untuk bersepeda 3 bulan setelahnya itu diajak temen, ayo ikut event 500 kilo gitu. Sepedaan. Saya itu tidak pernah membayangkan 500 kilo itu gimana rasanya, terus gimana jaraknya, seberapa jauh, berapa lama, itu enggak ini. Nah, saya itu biasanya wis pokoknya yo sik engko mikir Dipikir gari. gitu kan. Oke. Kita itu kadang-kadang kebanyakan mikir kendalanya, Iya, belum nggak tentu jadi-jadi, ketemunya iya. ya kan, belum tentu ketemu kendalanya Iya. ngono kan. Wis dijalani itu akhirnya dapat 500 kilo. Iya. Terus kemudian kok enak 500 kilo ini gitu ya. Terus kemudian sama Opa ini diajak ke Kalimantan 1945 km tahun lalu. Aduh. Kita Iya, mau Upacara iya, kemerdekaan. kita upacara kemerdekaan di Tema IKN 17-an. itu. Tema 17-an. Itu pertama dan mungkin belum ada lagi ya. Kurang. Bisa jadi diagendakan lagi. Iya, durung karena ono lho iku. Iya. Karena soal momen Iya, itu. di Iya, IKN iya, mulai iya. dari Surabaya, Pontianak, terus kemudian sampai di Bontang. Jadi Kalsel, lewat Kaltim. 4 provinsi ya. Kalimantan, Kalteng, Kalsel, Kalsel, Kaltim. Kaltim. Wow. 4 provinsi. Lewat Nah, hutan, Mbak. setelah itu baru Ride for Palestine. Saya pikir Belum kayaknya belum pulang belum udah pulang. ditantang lagi ke Jakarta ini. Oh. Iya. Saya juga ditanya, ayo Pak ikut. Sik tak aku tak laporan wong omah di sik. Itu penting juga ya. Iya. Nang omah seminggu budal maneh. iya. Jadi selisihnya itu 3 harian, Mbak, dari yang 500 kilo 3 hari. Ini 500 kilo yang kedua ya, yang sebelumnya yang tahun yang lalu. Yang pertama itu 500 kilo, Iya. terus kemudian 1945 kilo, 3 hari kemudian ikut Ride for Palestine Ride for Palestine 1000 1000 kilo kilo. tahun lalu. Oke, biasanya kalau orang trial tuh dari yang pendek dulu ke yang jauh ya. Ini jauh dulu, 1900, ini 1000 terus. Latihannya kan harus lebih jauh, Mbak. Oh iya. Baik. Nah, ini kan karena nantinya para pesepeda ya itu akan berkendara cukup jauh ya. Berarti teman-teman yang gabung di Ride for Palestine ini emang orang-orang yang sudah berdedikasi luar biasa gitu ke sepeda gitu. Kalau yang masih apa namanya pemula gitu bisa nggak gitu? Bisa join, bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi Nyampe kah itu sampai ke Jakarta? 1000 kilo. Bahasane sak kuwate. Oh, baik. karena Ride for Palestine ini bukan event yang harus sampai finish di Jakarta.
Oke. Ride for Palestine ini bukan pula event yang harus ditempuh sejauh 1000 km. Oke. Tapi Ride for Palestine ini adalah bersepeda untuk kemanusiaan. Kemanusiaannya ya. Bisa Baik. ikut dari Stad sampai Bundaran Waru boleh. Oh boleh ya? Boleh. Oke, kayaknya Bisa ikut dari Stad sampai mampunya Krian boleh. Itu. Oke. Nah, dan ada beberapa kategori ya. Yang 1000 tadi memang full ride ya. Ya. Ada yang virtual juga gitu. Oh virtual itu gimana? Virtual itu bersepeda dari mana saja bisa Oke. dengan jarak tempuh tertentu yang sudah kita siapkan. Oh baik. Mau tahu? Ya boleh. Harus. Yang pertama 50 km saja. Mhm. Itu nanti kan tadi saya bilang start tanggal 9 ya. Yap. Tanggal 9 itu start yang full ride juga sampai Jakarta tanggal 15. Dari Surabaya ya itu ya. Nanti yang virtual startnya tetap tanggal 9 juga, bareng sama pagi setengah 6 itu kira-kira. Di mana bersepedanya yang virtual? Di mana saja boleh, di kota masing-masing. Oh baik. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 29. Oke. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 29 yang virtual, jarak pertama 50 km untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak-anak juga bisa diajak. Artinya family sport gitu ya. Anak-anak bisa diajak. Kan 50 km ditempuh selama 20 hari. Oke. Jadi satu hari bisa menempuh 5 kilo cukup. Oh. 5 kilo kali 10 hari berapa? Udah 50 kilo. Oh. Itu oh, kira-kira bisa gitu asumsinya. ya. Fun bike gitulah. Fun bike, ya. Yang kedua 267. Kenapa 267? Filosofinya adalah Palestina sebelum dijajah itu luasnya 26.790 km persegi. Kita cuma ambil 1% dari luas Palestina Luas itu. Palestina. Jadi teman-teman yang bersepeda itu tahu maknanya kalau saya memancal sepeda saya 267, saya telah berkontribusi 1%, kira-kira gitu. Oh baik. Kalau mau 100% berapa? 27.000 km tadi itu. Baik, baik. Nanti baik. jumlah pesepeda, jarak yang ditempuh akan kita akumulasi semua setelah akhir event selesai. Oh baik. Menempuh berapa ribu kilometer seluruh pesepeda itu. Nanti bisa dikonversikan dengan berapa dampak lingkungan yang dihasilkan kalau semua orang bersepeda, itu bisa dihitung. Nanti tapi. Oh, Nanti, jangan baik, sekarang. luar biasa. Berarti memang benar-benar fokusnya dari Ride for Palestine ini adalah menyorakan kemanusiaannya gitu ya. Berarti ada Lingkungan isu juga. lingkungan juga, Kesehatan manusia juga. kesehatan manusia juga gitu. Nah, Jadi oke. bukan kayak harus gitu ya 1000 km harus Enggak. start di Surabaya sampai ke Jakarta gitu. Enggak harus. Enggak, Yang ya. orang-orang yang enggak profesional, maksudnya belum kuat bersepeda Iya, dipaksa gitu kan bisa semaput nanti. Iya, maka dari itu saya bertanya. Nggak sehat apa Iya enggak Oh, sehat nggak sehat, apa ya. tambah sakit. Yang ketiga lanjutkan, Mbak. Iya, yang ketiga. 360 km. Baik, Mau tahu filosofinya? mau banget. Mau banget. Itu luasnya Gaza, Mbak. Oh, baik. Luas Gaza itu 360 km persegi. Jadi kalau peserta sudah memancal sepedanya 360 km, dia sudah berjuang untuk Gaza 100%. Dalam tanda kutip ya. Ya. Filosofi bersepedanya begitu. Sehingga nanti akan menjadi kenangan dalam hidupnya. Saya sangat yakin mereka yang bersepeda itu akan mengenang proses itu. Iya, iya, iya. Selain dapat jersey yang terdaftar resmi dengan biaya tertentu itu, termasuk jersey, medali dan sedekah atau donasi, medali kita itu nanti yang kita berikan berupa peta Palestina. Oke, baik. Nanti dipasang di rumah, dipasang di mana yang tempat bisa dilihat. Ayahnya bisa melihat, istrinya bisa melihat, anaknya bisa melihat, bisa diceritakan ke anak cucu ya Pak ya. Semangatnya untuk Ini. kemanusiaan. Nah ini loh dulu papa mama itu pernah bersepeda untuk kemerdekaan Palestina. Baik. Berdiri bersama para pejuang kemanusiaan yang lain. Nah, kira-kira gitu. Baik, baik, baik. Nah, kalau misalnya nih, kayak misalnya saya nih, nggak mau ikut sepedaan, tapi saya pengen ikut donasi. Boleh, nggak? Boleh, Itu gimana sangat caranya? boleh. Langsung transfer bisa. Oh gitu. Berarti ada official Instagramnya? Ada, bisa nanti dilihat di situ. Oh, Ride apa? for Palestine 2. Oh baik. Karena ini Ride yang for kedua. Palestine 2 ya. Baik. Bisa dilihat di situ. Oke, jadi pengumpulan donasinya juga bisa dari teman-teman yang pengen gitu ya untuk bersedekah gitu ya. Betul. Kalau misalnya nggak pengen sepedaan mau sedekah bisa Sangat banget boleh. gitu. Nggak harus uang juga, enggak apa-apa. Oke, apa tuh kalau barang gitu ya? Menyumbang barang, misalnya di rumah punya sepeda nganggur, Oke. nggak dipakai, mungkin oblak gitu ya. Nggak pakai ini. Nggak suka sepedaan di rumah orang-orang. Sudah didonasikan sepedanya, bisa Oh, kita baik. terima nanti.
Baik. Bisa Yang terpenting itu tadi ya. bisa dipermak lagi, bisa dikasihkan anak yatim atau anak-anak sekolah yang di pinggiran-pinggiran banyak yang tidak punya sepeda, Mbak. Baik. Itu sepeda salah satunya. Salah yang lainnya apa? Mau bersedekah kendaraan bisa. Oke. Mendukung peserta Red for Palestine ini pakai ambulan misalnya bisa. Oh baik. Pakai mobil evakuasi atau mobil supporting ya, mobil mobil untuk logistik misalnya boleh banget. Nanti kalau ada peserta ya kita jagani ya, bukan bermaksud mengharapkan tidak Ya, untuk safety gitu ya. Mitigasi. Mudah-mudahan tidak ada resiko, mudah-mudahan Ya. tidak ada kecelakaan. Ya kalau ada yang misalnya tidak kuat, lemes atau apa bisa masuk mobil evakuasi. Oke. Itu umum lah, tapi harapannya semuanya bisa kuat. Oke, baik. Nah, ini supaya bisa kuat, tadi saya sempat ngobrol kan sama Mas Tirawan. Kalau setiap pesepeda itu punya persiapan masing-masing untuk bersepeda gitu ya. Apalagi ini kan jaraknya sangat panjang. Nah, boleh dong saya minta tips gitu. Dari masing-masing gitu biasanya gimana ritualnya gitu kalau sebelum bersepeda dalam jarak jauh supaya kayak mempersiapkan diri gitu supaya fit dan bisa menempuh jarak yang ditentukan gitu. Monggo dari siapa dulu? Mas Wirawan. Opa. Yang paling pengalaman pengalaman. Atau apa? Yang pasti kita itu enggak bisa instan ya. Semuanya berproses. Ya. Apalagi kita mau mengikuti yang long ride gitu kan. Di situ kita pertama ya mempersiapkan pengalaman saya ya. Kita harus menyiapkan diri kita. Ya kita harus sering latihan. Dengan latihan itu step by step mungkin akan terbentuk. Kekuatan itu akan terbentuk sendiri. Kedua, kita harus tahu karakter sepeda itu. Jadi sepeda itu kan macam-macam ya. Ada yang santai atau untuk MTB atau downhill atau long ride distance. Nah itu punya karakter masing-masing. Jadi karena dari kita berpengalaman tadi kita bisa mikir, karena kalau saya harus rute ini saya harus pakai sepeda yang tipenya seperti ini. Nah, terkait dengan kita udah mengetahui, memahami karakter sepeda itu, tentu kita kan pasti itu harus pakai alatnya yang seperti ini ya. Karakter alat-alat itu juga beda-beda masing-masing. Jadi kita harus intinya bahasa sepeda kita harus tahu gitu. Jadi nggak asal pokoknya sepeda dipancal kira-kira gitu. Oh, nggak bisa ya ternyata ya. Itu zaman saya dulu begitu. Pokoknya tak pancal sampai di rumah nggak bisa tidur itu. Karena kan teknologinya udah canggih ya. Mau yang seperti contoh sadel. Memang secara fisik itu sadel untuk diduduki kan. Iya. Nah, itu punya karakter masing-masing, ada size-nya dan sebagainya. Zaman sekarang. Iya. Kalau Cak Gur tadi kan yang sama dulu pokoknya sadel kan itu aja. Kalau sekarang semuanya udah kita dimanjakan. Oh, baik. Jadi untuk persiapannya kalau sekarang bisa semakin matang gitu ya. Ya, harus kita pikir. Dari informasi juga tersedia bebas gitu ya, kita mau tanya dimanapun, bisa di Google, kita bisa tanya di AI, bisa tanya di manapun gitu, dan komunitas sepeda itu terbuka gitu ya untuk sharing gitu ya. Masuk kita ulah gerombolan komunitas ini cerita, ya pokoknya gawe iki apa, iki ngene, nah itu di situ kita saling tukar pengalaman. Oh baik. Ya kira-kira kalau menurut saya. Siap, lanjut. Siapa ini? Ini Mas Wirawan, aku terakhir aja. Kan aku baru pendatang nih. Iya kan, dari berdua aku paling akhir. Oke, Mas Wirawan. Dulu kalau di awal-awal Mbak, waktu diajak setelah 3 bulan diajak 500 kilo itu harus latihan, memang bener ya. Seperti Opa tadi gak ujuk-ujuk gitu, harus ada step by step-nya. Tapi kalau sekarang sudah saya bike to work setiap hari 40 kilo. Kalau latihan fisik kayaknya sudah enggak saya. Insya Allah kuat lah. Kayak Opa gini nggak perlu latihan, ya kan Pak? Nggak perlu latihan fisik ya. Setiap hari dia sudah nggak perlu pancal. latihan fisik gitu, karena kita Insya Allah sudah kuat gitu ya. Kalau sekarang statusnya kan masih PNS Pak. Oh. Penggawaannya numpak sepeda, bukan Oke. Baik. Baru tahu. Kayaknya ini semuanya PNS berarti ya, penggawaannya numpak sepeda. Tapi beliau ini full timer Pak. Full timer ya. Berarti ini
magang gitu Iya, ya. masih magang. Kalau Opa ini apa namanya PNS Senin sampai Sabtu. Iya. Minggunya nggak PNS. Minggu Kita bareng nggak kok. boleh. Oh, minggu bareng ya. Iya, opanya kalau di rumah istrinya bingung, Bro. Apa loro tak kok? Dengaran nggak mancal. Malah ditanyain ya kalau gitu. Iya. Baik, lanjut, Mas kalau Firman. ini kalau persiapannya di lain, Mbak, misalnya perlengkapan dan sebagainya. Oke. Apalagi ini kita harus bagi teman-teman yang juga ikut ya. Ini cuaca itu juga harus diperhitungkan kan. Berarti ada hujan, pasti kena hujan kita kan. Iya. Itu Pasti. apa gitu. Terus kemudian mengenali jalannya bagaimana ketika ada turunan itu berarti butuh vest untuk pelindung angin gitu, jas hujan jadi diperlukan. baik. Kemudian Baik. kalau sepatu itu model yang kayak gimana kalau kehujanan, nah itu kan perlu juga dipikirkan ya ini. Baik. Itu. Sambil kita juga mengukur ini ya apa namanya bagaimana seminim mungkin ya bawaan. Jangan sampai kita itu terlalu banyak bawaan sehingga berat di Menyusahkan kita. gitu. Nah, termasuk bagaimana saat sholat gitu ya. Sholat berarti butuh, misalnya saya terinspirasi dari Opa ini. Jadi beli yang jubah Terusan. yang langsung terusan itu loh Mbak. Jadi kita dalamnya jersey dengan apa namanya celana-celana cycling gitu ya. Jadi kan kalau itu dipakai sholat kan juga nggak pantas gitu. Nah kalau pakai jubah sekali masuk sudah tutup semua gitu kan. Nah yang begitu-begitu itu perlu gitu. Itu yang lebih dipersiapkan sih. Oke, baik. Penting juga ya ternyata ya mempertimbangkan barang bawaan ya. Iya. Betul. Terus termasuk ini ya, termasuk yang disampaikan Opa ya. Jadi apa namanya ban dalam, terus alat Spare cukit, part. alat cukit Oke. ini. Karena kita kan unsupported, maksudnya Mandiri. masing-masing kita itu harus paham sepeda kita dan kebutuhannya apa kira-kira yang perlu. Kalau misalkan ada error-errornya kita harus bawa alat apa itu masing-masing kita harus. Dan harus Oh, sedikit gitu. mengerti tentang memperbaiki kerusakan sepeda, Sepeda. yang sifatnya dadaan ya. Oh baik. Ya baik. mancal ya jadi tukang kalau memungkinkan. Oh. Misalnya ban bocor kan kita bongkar Betulin sendiri. Iya. Pompa-pompa itu kan berarti harus. Oke. Nggak mungkin kan Mbak, kita nggak tahu misalnya ada bocor di mana gitu. Kalau kita ngandalkan tambal Tambal ban, ban. wah ya sopi Nggak. Mbak ini. Kalau nemu? langsung buang. Iya kalau nemu. Kalau enggak, nemu. nuntun kan. Oke, baik itu dari Mas Irawan ya. Iya. Dari Cak Gur sekarang. Ya, ada konsep tentang olahraga yang perlu dipahami oleh semua orang. Ya, Ya. apa itu? Yang faktor internal itu faktor diri kita sebagai pelakunya. Apa itu? Faktor fisik dan mental. Fisik itu apa? Kalau kita mau memahami orang yang berolahraga, komponen fisik itu ada 4. Yang pertama kecepatan, kemampuan seseorang untuk bergerak cepat. Yang kedua daya tahan, ketahanan seseorang untuk bergerak dalam waktu yang lama. Long ride ini 1000 km ini kan lama, 7 hari Mbak. Oh baik. 7 hari. Jadi kalau tidak memiliki ketahanan selama 7 hari, ya bisa Tepar. nanti itu. Kecepatan untuk 7 hari ini tidak terlalu penting, tapi Baik. perlu juga dilakukan. Misal, loh kok sudah mepet waktunya, di Madiun nanti ketemu dengan wali kota rencananya. Ditunggu Pak Wali Kota di Balai Kota. Di Jogja nanti ditunggu teman-teman panitia lokal di Jogja untuk pengajian akbar menyambut kedatangan para pejuang pesepeda tadi itu. Dan seterusnya, itu butuh itu. Ketiga, kelentukan fisik untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ketika bersepeda dan berolahraga lainnya. Yang keempat itu apa tadi? Kekuatan. Kecepatan, daya tahan, kelentukan, kekuatan. Nah, kekuatan ini seperti Opa Wirawan ini kan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada saya. Bisa dilihat dari badannya. Kenapa? Badan yang terlatih, yang lebih tinggi, lebih besar itu lebih kuat pasti dibanding badan yang kecil. Kekuatan itu fungsinya untuk apa? Ya untuk memastikan nanti kecepatan daya tahannya juga tersupply secara fisiknya. Tercukupi. Itu namanya konsep pembinaan kondisi fisik 4 dasar. Kekuatan dan kecepatan itu nanti jadi power. Tahu Mike Tyson? Tahu petinju. Nah, tahu kan petinju kan? Iya. Yang Muslim Habib misalnya. Itu kan kalau memukul cepat langsung KO kan? Iya. Mike Tyson. Itu kekuatannya sangat besar, kecepatannya sangat cepat.
itu namanya power. Oh baik. Memiliki kecepatan dan daya tahan yang bagus, itu dua-duanya kecepatan dan daya tahan digabungkan jadi itu namanya stamina. Stamina itu bergerak dengan cepat dan bergerak secara jauh. Oke. Kemarin Om Wirawan sama Opa ini kan di Kalimantan, panjang, dan salah satu rutenya juga dengan kecepatan tinggi, itu stamina namanya. Pernah kita kemarin dites sama Om Yo ya, di daerah Brebes kalau nggak salah menuju Pekalongan atau setelah Pekalongan itu. Sebelum Cirebon apa? Jadi selama kurang lebih 20 kilo itu kecepatannya berapa? 38. Selama 20 kilo itu 38. Karena ngejar maghrib, Mbak. Oh. 38 itu genjot kenceng terus. Iyalah. Ngejar maghrib apa ngejar es buah? Ya, salah satunya itu. Es buah. Ya. Awalnya dia gak harus es buah nanti kan. Kok ketepaan ada es Ada, buah. bener ada es Ya, buah. bener. Makan es buah dulu baru maghriban. Sebelahnya di masjid kan ini. Karena kan jauh itu kan kita nggak tahu di kampung atau di kan jalan antar kota antar kabupaten kan ada yang agak sepi gimana gitu ya kebut aja gitu. Oke. Itu namanya stamina Stamina. dan seterusnya itu persiapan internal tubuh kita. Kemudian persiapan mental tadi, tekad yang paling dominan menurut saya mental itu niat. Niatnya itu apa, niatnya itu seperti apa, motivasinya apa. Kalau niatnya sudah bulat, sudah kuat kayak Opa ini kemarin saya tanya. Jawaban Opa, niat saya sudah lurus ke mana Pak? Nanti biar diceritakan Opa. Setelah finish di Jakarta sudah punya niat yang lurus, tidak bisa diganggu gugat. Oh baik. Itu niat dan tekad mental itu. Nah, yang faktor eksternal itu faktor sepeda, faktor dukungan alat-alat, faktor dukungan lingkungan, faktor dukungan keluarga itu eksternal. Itu harus disiapkan juga. Oh baik. Jadi keluarga penting juga itu ya ternyata. penting. Coba kalau nggak ada izin atau visa dari keluarga bisa jadi berantakan. Baik. Menteri Dalam Negeri. Bendaharanya itu. Harus ACC dulu. Iya, bendahara itu harus ACC. Kan butuh biaya juga itu. Iya. Oke. Itu salah satu persiapannya itu. Oke, baik. Nah ini nanti 1000 km Ride for Palestine ini rutenya di mana, terus berhentinya di mana aja? Apakah 1000 km? Tadi kan katanya dibagi 7 hari ya? Ya, 7 hari, 7 etapa. 7 etapa. Start Surabaya, etapa 1 Surabaya Madiun. Surabaya Madiun. Insya Allah finishnya di Balai Kota Madiun. Oke. Nanti bersama Wali Kota, ya kita ngobrol, diskusi dan lain sebagainya ya. Pemerintah juga mendukung bahwa aksi kemanusiaan itu penting begitu. Bahkan Presiden sendiri menyatakan menyiapkan 20.000 pasukan perdamaian kalau dibutuhkan dunia gitu kan, itu dukungan yang kuat itu. Termasuk yang terakhir menyiapkan lahan 10 atau 15 hektar apa 15.000 hektar di Kalimantan untuk mendukung suplai logistik ke Palestina. Nanti dari Indonesia dikirim ke sana hasil panen misalnya begitu, itu kan dukungan yang kuat. Kemudian yang kedua, etapa 2 itu Madiun, Jogja. Madiun, Jogja. Ya cukup jauh juga, 180-an kilometer. Ya jauh sekali. Di Jogja juga sudah disiapkan teman-teman Jogja menyiapkan acara pengajian, mengundang banyak komunitas. Ini loh cara berjuang bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya di dalam kajian-kajian, tapi orang lain juga bisa berjuang dengan caranya. Ya, gitu. Oke, baik. Ada banyak cara untuk betul, berjuang. ada banyak alasan untuk peduli. Ya, setuju. Jogja, Semarang. Di Semarang ini masih sedang proses juga. Nanti teman-teman Semarang juga banyak yang support gitu dari Jogja ke Semarang, di Magelang dan lain sebagainya. Semarang, Brebes. Etapa berapa? 4. Brebes, Bandung ini juga jauh, 180-an kilo dan rollingan ya. Rollingan naik Bukit Gunung Sumedang. Aduh. Itu. Udah Berarti capek, ngontelnya itu semakin effort ya. Ya, lebih kuat effortnya itu. Bandung finishnya nanti di Gedung Sate. Oh baik, Gedung di Bandung Sate. itu ya. Nah, dan Finishnya kita di menginap Bandung, di kampus Gedung besar Sate. di sana, di Masjid Salman ITB. Wih, Insya seru Allah nih. gitu. Jadi kita sudah mengerahkan jejaring filantropi. Sudah kita koordinasi, insya Allah mudah-mudahan semuanya Lancar. optimal, lancar gitu. Ya. Karena kita tidak ingin berjuang sendirian, Mbak. Iya. Bahwa perjuangan ini milik semua orang yang Semuanya. peduli, betul. Lintas agama. Ya. Di Bekasi, Bandung Bekasi etapa 6. Insya Allah sudah disiapkan teman-teman Bekasi juga. Bekasi, Jakarta, Kemenlu. Itu yang menurut pendapat kita yang sudah kita persiapkan dan kita koordinasi nanti paling besar pesertanya.
Oh baik. Ada Borak di Bekasi, ada Bike to Work. Bike to Work itu nasional, pusatnya di Itu Jakarta. komunitas ya? Komunitas Bike to bersepeda. Work, iya, Ya, iya. sama Mas Wirawan yang tadi mancal ke tempat kerja kan Bike to Work. Back to work. Nah, itu Iya, iya, iya. komunitasnya besar banget. Dan ada komunitas relawan di Jakarta yang juga ikut. Oke. Ya mungkin 200 sampai 300 orang bisa ikut nanti. Wow. Dari Bekasi ke Jakarta atau di tengah-tengah perbatasan Bekasi ke Jakarta misalnya. Oh, Baik to Work sudah survei dari etapa terakhir itu nanti rutenya lewat ini, pit stopnya di sini, ada semacam shower untuk kalau mau istirahat sejenak, mandi juga bisa, mau recharge refill air sudah disediakan. Iya, iya, Di iya. beberapa etapa itu teman-teman sudah nanti di Mojokerto sudah disiapkan. Nanti tolong berhenti di Mojokerto, saya siapkan titiknya, saya siapkan refill minuman, saya siapkan buah-buahannya gitu. Luar biasa teman-teman itu. Di Solo juga gitu, di Magelang juga gitu. Termasuk sate bocoran. Iya, bocoran sate Marangi. Saya itu di WA. Om nanti dari Bandung ke Bekasi kabarnya mampir di Sate Marangi. Amin. Apa ada donatur ya mungkin begitu. Semoga terwujud ya itu ya, benar-benar ya. Gitu Kemarin tuh ngobrol dengan teman-teman di Jawa Tengah loh Mbak, itu sudah banyak pertanyaan, butuh nggak tukang pijat misalnya gitu. Iya, sampai segitunya. Segitunya loh. Terus dia minta rutenya ininya karena ada yang nyegat di jalan. Ada tim hore yang mau tim menyegat. horenya. Bawa bendera-bendera begini. Antusiasme masyarakat itu luar biasa ini Mbak. Oh baik. Dan baik, itu baik. mereka bukan hanya pesepeda loh, masyarakat umum. Yang akhirnya mereka juga ingin ikut gabung dan bersepeda. Baik, Mudah-mudahan baik, nanti jadi kayak hidup Baik. setelahnya gitu. Berarti benar ya kalau tadi di awal bilang ini bukan acara sepeda, ini acara kemanusiaan gitu Iya, ya. Karena dengan yang cara terlibat di sepeda. sini bukan cuman teman-teman pesepeda gitu. Iya. Mungkin yang sepedaan ya pasti teman-teman pesepeda, tapi yang terlibat di dalamnya Iya, banyak, gitu betul. ya. Nah, selain komunitas pesepeda, apalagi nih yang terlibat dalam 1000 km Ride for Palestine ini? Iya, pemain utamanya memang pesepeda, Ya. tapi di situ ada juga lembaga-lembaga misalnya masjid yang menjadi tuan rumah untuk menginap. Jadi pesepeda ini 1000 km ini tidak ada yang berkeinginan menginap di hotel. Tidak ada yang berkeinginan untuk dalam tanda kutip kayak hura-hura atau kayak enak-enakan gitu nggak ada. Jadi kita memang kalau bisa menginapnya di masjid. Termasuk filosofinya adalah Masjidil Aqsa itu kan gitu. Oh baik. Itu jadi filosofinya. Terus komunitas lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga zakat juga mendukung kita dan relawan-relawan kemanusiaan. Oke. Karena ini banyak ya, jadi kalau disebutkan satu persatu kan Sampai besok ya ini kayaknya ya. Baik kalau gitu cukup. Ya. Oke, Iya. baik. Nah, ini orang-orang pribadi juga ada yang mendukung kayak kita tadi. Nanti Iya. saya mau nyumbang ini itu silahkan. Iya. Karena antusias itu tadi ya, karena ini gerakan kemanusiaan gitu ya. Nah, lalu untuk 1000 km Ride for Palestine ini nanti kan akan ada donasi gitu yang kita Betul. kumpulkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan gitu di Palestina. Nah, itu boleh diceritain sedikit nggak nanti sistem pengumpulan donasinya bagaimana, terus penyalurannya akan seperti apa? Ya, penghimpunan donasi atau pengumpulan donasi yang pertama dari peserta yang sudah mendaftar. Ya. Itu dapat jersey, dapat medali, sertifikat digital itu diprint sendiri, terus sudah termasuk donasi untuk Palestina. Luar biasa. Kemudian dari siapapun yang tadi di awal kita sebutkan, dari siapapun yang mau berdonasi dalam bentuk apapun bisa. Kayak punya part sepeda yang nganggur di rumah, disumbangkan ini saya sumbangkan ke Palestina berupa part ini, boleh nggak? Boleh, nanti dilelang part itu. Oh baik. Jadi donasi nanti. Kenapa dilelang? Karena kalau part sepeda dikirim ke Palestina ya nggak berguna, nanti di sana jadi besi tua gitu. Harus dirubah bentuknya dulu. Didanakan. Iya, jadi dana nanti di sana bisa menjadi ini termasuk kategori teknis penyaluran ya. Iya. Dikumpulkan oleh LMI, Lembaga Manajemen Infak, karena sebagai lembaga yang legal formal, salah satu lembaga zakat nasional yang berpusat di Surabaya, izin Kemenak resmi, diaudit oleh Kemenak secara syariah, diaudit akuntan publik. Nah, nanti penyalurannya bersama LMI bersama lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Oke, baik. Berupa makanan, berupa pakaian, apalagi ini mau menjelang musim dingin nanti bulan Desember. Kemudian kebutuhan dasar lainnya air bersih, kemudian pengobatan atau medis. Kira-kira seperti itu. Untuk pembangunan memang belum kita
lakukan karena apa? Gencatan senjata saja dikhianati ya. Yep. Mereka pulang bangun tenda, bangun rumah semi permanen, maunya mungkin triplek atau apa, ya dibom lagi Iya, iya, habis. iya. Jadi pembangunan memang belum bisa dilaksanakan. Oke. Kalau sudah bisa dilaksanakan, teman-teman itu sangat cepat, sangat kuat untuk mobilisasi bantuan. Bisa bangun rumah sakit, bisa. Indonesia punya rumah sakit di sana. Oke. Tapi lagi-lagi kan dibom Iya, lagi. bom. gitu Iya, ya. iya. Itu yang paling penting ya, selain berupa bantuan donasi untuk membantu kebutuhan hidup, ya kampanye-kampanye ini terus digencarkan Baik, baik, baik. supaya penjajahnya hengkang dari Hengkang. tanah Palestina. Baru ketika merdeka betulan, Baik. pembangunan rehabilitasi recovery fisik bisa dilakukan. Baik, baru bisa dikebut gitu Betul. ya. Berarti nanti finishnya tadi akan di Kementerian Luar negeri. Luar Negeri gitu. Nah, apa nih yang akan disampaikan untuk pemerintah Indonesia ketika nanti teman-teman sampai di Kemenlu gitu? Ya ini apa ya, kemarin bentuknya tanda tangan dukungan ya, berupa piagam kemanusiaan untuk Kementerian Luar Negeri bahwa para pesepeda ini mendukung penuh pemerintah Republik Indonesia, mendukung penuh negara Republik Indonesia untuk berperan aktif mewujudkan kemerdekaan Palestina. Oke. Berperan aktif menghapuskan penjajahan dari muka bumi sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ya nanti mungkin dukungan berupa tanda tangan itu kita kumpulkan, kita serahkan kepada Kementerian Luar Negeri. Oke. Baik. Mewakili komunitas, mewakili individu dan seterusnya. Ya, keren. Lalu ada nggak pesan untuk anak-anak muda Indonesia, kenapa mereka harus sensitif gitu ya dan bergerak gitu untuk isu-isu kemanusiaan gitu, yang ada Apa di dulu, negara apa dulu? sendiri maupun di Ini luar aja, negeri. diteruskan aja dia. Kadung enak iki Iya. ngobrol. Iya. Anak muda itu lokomotif, Pak, menurut saya. Ya. Kenapa lokomotif? Energinya besar, pikirannya bersih. Oke. Kenapa saya sebut pikirannya bersih? Karena belum terkontaminasi pikiran-pikiran memperkaya diri dalam tanda kutip ya. Oke. Belum terkontaminasi pikiran-pikiran negatif untuk menguasai dalam tanda kutip, apa ya istilahnya itu, menghegemoni dalam tanda kutip tertentu itu. Kalau pemuda-pemuda ini memiliki pikiran yang bersih, memiliki cita-cita yang bagus, yang setinggi-tingginya begitu ya, dan kemudian memobilisasi kekuatannya untuk hal-hal yang positif. Karena Indonesia Emas 2045 ya. Kalau para pemuda ini mampu menggerakkan dirinya dengan segala macam potensi positifnya, Indonesia akan memimpin dunia. Oke. Termasuk para pesepeda. Oke. Kan ini gerakan sepeda ini kalau mau ditindaklanjuti lebih serius bisa menjadi sebuah gerakan besar. Ya. Transportasi bersepeda, bekerja bersepeda, rekreasi bersepeda, apalagi. Kan banyak juga. Ya. Sehingga apa? Udara bersih, tidak pengap. Kita bersepeda malam hari itu kan pakai lampu ya Mas ya. Di gang-gang misalnya atau di jalan-jalan utama, ketika kita menggunakan lampu sepeda kita itu, partikel-partikel kecil itu berterbangan. Dari sepeda motor, dari mobil. Ya. Kalau tanpa lampu itu nggak kelihatan. Ternyata udara kita itu kotor. Walaupun di gang-gang masuk perkampungan, saya melihat, oh ternyata begini udara kita itu. Maka kalau mau menciptakan lingkungan yang bersih, alat transportasi kita itu harus yang zero emisi, zero polusi, Oke. zero polusi, yaitu sepeda. Oke, baik. Itu. Berarti anak-anak muda masih bisa ya kalau dia mau gabung Ride for Palestine? Sangat bisa sampai Hari hari ini? H. Sampai hari H kita terima. Oh baik. Kok Enggak bisa kita ya sampai batasi. hari H berarti langsung aja di titik Langsung kumpul? datang bisa. Oke. Langsung di tempat baik. acara itu. Di tempat bisa. acara. Oke. Semua bisa bergabung untuk ini. Ya, baik. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ikut ya. Kalau mau gabung cepet gitu. Titik kumpulnya tadi di mana? Di Surabaya? Di depan Gerahadi. Di depan Gerahadi. Taman Pakai Apsari. Tepatnya di mana? Taman Apsari di sebelahnya. Oh, di sebelahnya Ya, Taman Apsari. Satu kalimat kalimat. untuk Ride for Palestine. Apa itu? Dari Opa dulu. Nah, ayo kita dukung untuk saudara kita di Palestina. Oke. Semangat. Kita harus dukung memang. Lanjut. Satu Saya. kalimat untuk Ride for Palestine. Saya ya. Iya. Jadikan Ride for Palestine sebagai ibadah Oke. selama kita masih hidup, sehingga nanti kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, dalam banget ya ini ya. Lanjut, Iya. Mas Irawan.
setiap kayuhan kita itu adalah doa untuk Palestina. Baik. Mudah-mudahan dengan jutaan kayuhan kita itu memberi semangat kepada teman-teman di Palestina Amin. untuk tetap bertahan. Oke, baik, itu tadi cakap sana cakap sini gitu dengan para pesepeda yang nanti tanggal 9 November akan mancal gitu ya untuk Ride for Palestine. Semoga acaranya lancar, Amin. semuanya selamat sampai tujuan. Amin. Seru, budal mulai selamat gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Tribuners cakap sana cakap sini hari ini bareng teman-teman dari pesepeda yang akan mancal untuk Ride for Palestine 2025. Saya Heftis dari Tribun Jatim Network pamit undur diri, dan juga teman-teman pesepeda atau cyclist yang ada di studio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ayo ikut Ride for Palestine 9 November 2025.